Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kebijaksanaan kepada pikiran, hati, dan budi kami. Karena dengan kebijaksanaan itulah kami mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Semoga kami Kau kuatkan dengan pencerahan-pencerahan, dengan inspirasi-inspirasi positif dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, semakin tua, semakin kita menjelang umur yang tinggi, seharusnya kita semakin bijaksana. Tetapi tidak selalu demikian. Justru semakin tua kita semakin tidak peka akan tanda-tanda zaman karena kelemahan kerapuan kita. Dan itu bisa terjadi karena mungkin kita tidak biasa mengolah hidup kita di masa lalu. Ya, kita tidak biasa reflektif. Dan itu yang menyebabkan Daud akhirnya membuat kesalahan. Ya, dan dia dihukum. Dia mau menghitung jumlah rakyat Israel, para kaum muda. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa dipakai menjadi alat perang, menjadi tentara, dan kemudian mati. Dan itu Tuhan marah. Lalu Daud dihukum. Ya. Dihukum dengan berbagai macam bencana. Dan itulah saudaraku terkasih, semakin tua, semakin kita harus belajar peka dan tajam, semakin bijaksana, ya, tidak mudah mengadili, tidak mudah menghukum, tidak mudah menghakimi, tapi memaafkan, mengerti, menerima, mendengarkan. Dan itu bukanlah yang mudah. Maka kalau kita lihat bagaimana Yesus mendapatkan ilmu, ya, padahal dia hanya adalah anak tukang kayu, dan itu membuat orang heran, dari mana dia dapat ilmu, dari mana ia dapat kebijaksanaan, dari mana ia dapat hikmat. Mungkin ini yang harus kita dengarkan dalam diri kita, yang kita harus cari. Dan ini juga menjadi pertanyaan saya juga, ya, dari mana supaya ilmu kebijaksanaan itu kita dapatkan dari Tuhan, yang tidak hanya ilmu dari buku, tidak hanya ilmu dari bacaan-bacaan kita, tapi dari ilmu yang ilahi, yang kekal abadi, yang memberikan pencerahan-pencerahan yang tidak hanya temporari, tetapi yang ke dalam, ke depan, dan bahkan mungkin visioner, bahkan mungkin ke belakang, pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Dan itu saya kira perlu kita mohonkan dari Tuhan, supaya kita mendapatkan hikmat yang berasal dari Allah. Dan itu yang membuat heran orang-orang Yahudi, karena Yesus adalah anak tukang kayu. Dari mana ia belajar? Mungkin ia belajar dari sekolah-sekolah Yahudi, tapi tidak cukup hanya sekolah. Jadi sekali lagi, kita tidak cukup hanya sekolah, tapi juga sekolah kehidupan. Hidupan itu adalah guru kita. Terlebih adalah Roh Kudus adalah guru kita. Belajar mendengarkan Roh yang selalu membimbing, menginspirasi kita melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan yang mulia, melakukan ide-ide, gagasan-gagasan yang bergelayu di kepala kita dan di hati kita, dan kita berpikir, merenungkan itu. Maka mari saudaraku, sekali lagi kita mohon Roh Kudus bantu aku mendapatkan kebijaksanaan, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan kesabaran, mendapatkan 7 buah Roh Kudus itu. Ya. Mendapatkan cinta kasih, pengampunan, ya, dan pencerahan yang berbeda dari nilai-nilai dunia yang ditawarkan oleh dunia, sehingga orang mudah tertarik. Semoga Anda dan saya dan kita semua dipanggil untuk belajar duduk diam hening, mendengarkan Tuhan, mendengarkan sabdanya, belajar dari sabda Allah, ya, belajar dari buku-buku yang dari tokoh-tokoh bijaksana, ya, dari tokoh-tokoh Santa Teresa Avila, Yohanes dari Salib, membuat kita semakin masuk di dalam kebijaksanaan ilahi. Semoga kebijaksanaan ilahi menguatkan Anda dan saya, kita semua. Semoga Tuhan membuat kita menjadi bijak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.